Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kami berdua di depan, bertiga tepatnya. Kami mau kesaksian bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Jadi sebenarnya kesaksian ini berawal ketika tahun lalu kami ini mau berangkat ke China, Bapak Ibu Saudara. Kita semua tahu tahun ini semua mendapatkan mandat lagi dari Tuhan untuk kembali pergi ke bangsa-bangsa, pergi ke pulau-pulau, pergi ke desa-desa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kami pergi ke China itu sebenarnya bukan untuk bertujuan, awalnya memang bukan tujuan untuk pelayanan, tapi bertujuan untuk ketemu dengan saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, singkat cerita, papa saya itu punya ibu, nah adik dari emak itu dulu pindah ke China. Dan akhirnya kami mempunyai saudara di sana yang saya sendiri belum pernah ketemu sampai tahun lalu ini. Dan Bapak Ibu Saudara, sedikit bagi anak-anak muda yang masih single nih. Kalau minta jodoh sama Tuhan, ternyata itu bisa berdoa sambil request. Karena Bapak Ibu Saudara, saya kesaksian bahwa sekeluarga kami Bapak Ibu Saudara tidak ada satupun yang bisa berbahasa Mandarin. Jadi ketika saya berdoa minta jodoh itu saya berdoa, Tuhan kalau boleh ya dapat jodoh yang bisa bahasa Mandarin. Ya, saya tidak minta yang macam-macam gini-gini, saya mintanya yang terbaik pokoknya Tuhan dari Engkau. Tapi kalau boleh yang bisa bahasa Mandarin supaya kalau kami pergi ke China itu ada yang bisa bantu untuk translate ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, istri saya dulu pernah kuliah di Guangzhou ya, di Guangzhou selama 1 tahun dan itu kan lama, berarti tahun berapa saya? 2019. Setelah sekian tahun kemarin ini mau berangkat itu deg-degan Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Ada pressure ya. Karena papa bilang, wah ini gimana? Kita berangkat, kalau kita mau di sana sewa translator itu biayanya mahal. Waduh, terus gimana ya? Terus kami rundingan dan istri saya ini jujur Bapak Ibu Saudara, saya bilang udahlah nggak apa-apa, ayo biar latihan lagi, alasannya baik. Tapi dia bagaimanapun merasakan tekanan pressure dan dia grogi, dia benar-benar grogi. Saya teringat waktu seperti ketika Musa itu disuruh Tuhan untuk menghadap ke Firaun, ke Mesir. Itu sama. Musa itu selalu bilang, Tuhan jangan akulah. Janganlah. Translator aja lah gitu. Terus Tuhan tunjukkan tanda-tanda. Masih Musa itu, Tuhan kenapa aku? Ada dikatakan dia berkata bahwa aku berat mulut, berat lidah. Jangan aku Tuhan, jangan aku. Lalu akhirnya saya juga ajak berdoa, kami berdoa dan kami bawa ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami tiap malam itu kami berdoa, kalau boleh Tuhan memang ya sesuai kehendak-Mu saja. Kami akhirnya berdoa minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Entah itu nanti dapat translator atau enggak, biar
sesuai dengan Tuhan. Kami belajar untuk ngalir, tapi gak sampai di situ, akhirnya dia mulai mempersiapkan segalanya. Dia tetap jaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Dia siapkan, waduh ini, dia ngomong, dia cerita, waduh ini pasti nanti disuruh mama doa makan. Wah, dan ternyata benar Bapak Ibu Saudara. Untung dia sudah mempersiapkan ya. Doa makan gimana ini? Supaya bahasanya juga tidak terlalu susah, bisa dipahami oleh saudara-saudara kami di sana. Karena saudara-saudara kami di sana itu belum mengenal Tuhan Yesus. Jadi benar-benar kami mempersiapkan bahasa-bahasa yang lebih umum, tidak terlalu berat untuk mereka pahami. Singkat cerita Bapak Ibu Saudara, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat walaupun awalnya memang dia sangat ragu, tapi aku bilang udah percaya sama Tuhan, kalau memang kita disuruh berangkat berarti Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Musa selalu berkata bahwa Tuhan jangan aku, mulutku berat, lidahku berat, tapi ketika akhirnya dia jalan, Tuhan sertai. Walaupun kelihatannya Firaun hatinya keras, semakin keras, semakin keras. Tapi Tuhan sertai dengan mujizat demi mujizat. Semakin ajaib, semakin ajaib, semakin ajaib di setiap langkah. Nah, silakan ceritanya dilanjut oleh istri saya. Langsung pada yang berpihak. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mau menyaksikan penyertaan Tuhan dalam hidup saya, terkhusus untuk yang tadi seperti suami saya sudah ceritakan, tahun lalu diberikan kesempatan untuk ke China, dan tahun ini berbeda. Tahun kemarin berbeda karena dari papa mertua saya itu memang seperti sudah ada mandat ya dari mamah, jadi dari mamah papa mertua saya, bahwa untuk visit saudara yang jauh dulu udah gak pernah ketemu, udah sempat hilang, dan mau datang untuk bertemu dengan mereka. Bertemunya itu juga harapannya itu bisa memperkenalkan Yesus kepada saudara kami yang ada di China. Nah sebenarnya waktu dari awal saya tahu bahwa sebenarnya dari papa mertua saya itu ada panggilan ke China, saya itu sudah pressure Bapak Ibu, karena saya tahu cepat atau lambat saya akan ke sana dan saya akan menggunakan bahasa China untuk untuk menggenapi panggilan Tuhan gitu. Jadi kayak mau nggak mau gitu loh, kayak semua tuh sudah diatur Tuhan, dan ibaratnya saya nggak akan bisa lari, cepat atau lambat akan ke China juga, akan translate juga, tinggal menunggu waktunya kapan. Sampai akhirnya tahun lalu waktu dari saya lupa kapan papa mertua saya itu bilang kita akan visit lagi nih saudara kita yang di sana. Itu saya kan udah terakhir tuh 2019 saya mulai les lagi Bapak Ibu. Jadi saya mulai les bahasa lagi, saya sudah mulai mengulang lagi, karena kalau bahasa dulu waktu saya di kantor di Jakarta saya pakai bahasanya, tapi lama-kelamaan kalau nggak dipakai bahasa itu kan lupa, dan banyak sekali kosakata-kosakata yang saya tuh gak paham, dan saya belum pernah yang namanya translatein orang secara langsung. Jadi kayak misal ngomong apa terus dimandarinin langsung gitu tuh saya belum pernah. Sampai suatu ketika waktu papa mertua saya bilang, oke, kita November akhir atau Desember awal, saya lupa. Itu saya udah, aduh Tuhan, saya tuh mau pakai alasan hamil waktu itu. Jadi kayak ya udahlah saya kan hamil, ya udahlah jangan ikutlah nanti kecapean kayak gitu loh. Jadi ya seperti manusia ya, mencari-cari alasan untuk tidak berangkat gitu. Jadi saya tuh udah gimana caranya biar gak berangkat gitu. Sampai akhirnya saya ditetapkan tanggal, dan waktu itu yang berangkat gak cuma keluarga kami saja, tapi bersama dengan adik papa mertua saya, bersama dengan sepupu juga, karena memang itu tuh mandat ya dari mak untuk visit ke sana. Kalau misalnya mak sudah gak ada pun tetap harus ke sana, karena ceritanya itu saudara kami ini tuh sempat hilang Bapak Ibu, sempat hilang, terus kemudian sempat gak ada kabar, lost kontak, udah sempat dikirimin uang segala macem yang pokoknya tuh pingin datang untuk menjenguk mereka. Jadi ini benar-benar hal yang serius gitu. Nah sampai akhirnya
waktu mendekati hari H saya itu sudah, saya udah mulai tanya apa mau cari translator aja. Saya juga sudah menawarkan ke papa mertua saya, kayak mending pakai translator deh Pak, karena lebih aman. Jadi kalau misalnya ada doa-doa atau nubuatan-nubuatan itu nggak sampai salah translate. Sampai suatu ketika dapatlah harga untuk translator yang waktu itu tuh saya mikir, wah ternyata kok ya lumayan juga ya, satu hari translator tuh cukup mahal. Dan maksudnya kayak hanya untuk sehari doang tuh kok ya sayang. Maksudnya saya mikir, aduh gimana ya Tuhan, saya udah mulai bergejolak, tapi itu pun saya sudah persiapan Bapak Ibu, saya sudah persiapan doa terima Tuhan itu kayak gimana, doa untuk makan tadi juga kayak gimana, pergi kayak gimana, karena saya belum pernah sama sekali. Dan apalagi ini konteksnya juga mau memperkenalkan Tuhan Yesus gitu ya ke saudara kami. Nah sampai akhirnya kita sepakat, saya sama suami berdoa dan saya juga berdoa, sepakat ya udah kita tetap berangkat. Nah waktu kami berangkat, saya udah berangkat dengan persiapan Bapak Ibu. Jadi saya itu udah persiapan, yaitu tadi doa terima Tuhan Yesus, doa apalagi lah, pokoknya saya tuh bawa, jadi tinggal template, tinggal baca gitu loh Bapak Ibu. Nah terus, saya juga ini mempersiapkan kosakata yang susah, kayak misalnya cicit ya, kayak cicit itu apa, terus kalau anak menantu itu apa, nah saya tuh udah kebanyakan lupa gitu loh. Jadi kayak benar-benar saya siapin semua. Terus akhirnya saya berangkat. Waktu itu udah berangkat, nah sebelum berangkat itu memang saya sudah dikasih kontaknya sama papa mertua saya. Jadi kontak saudara kami yang di China itu kami udah cecetan. Kalau cecetan kan enak ya Bapak Ibu, jadi kalau nggak ngerti saya tinggal tanya Google Translate gitu, ini ngomong apa, jadi tinggal tak kirim gitu kan. Nah sampai akhirnya udah berangkat, jadi kami udah ada chemistry dulu. Dan aku tuh, saya sudah bilang sama saudara saya, Ai, kan manggilnya Ai, maaf ya Mandarin saya tuh udah lama nggak kepake. Jadi kalau saya agak nggak paham atau gimana saya minta maaf, saya bilang kayak gitu karena udah lama nggak kepake. Dia bilang nggak apa-apa banget, kamu makasih udah mau bantu translatein keluarga ini, dia bilang kayak gitu. Tapi tetap saya tuh pressure banget Bapak Ibu. Nah sampai akhirnya berangkat, nah tibalah di hari kita akan ketemu dengan saudara kami yang di sana. Nah ternyata sebelum kita mau ke sana, sebelum kita mau visit saudara kami itu, adiknya papa mertua saya itu memanggil saya, Kak Gebi kamu kesini dulu. Saya manggilnya Mami Lis ya. Mami Lis tuh manggil saya dan dia cerita dulu, Geb, ini tuh Mami tuh sebenarnya datang ke sini tuh ada pesan yang mau disampaikan ke saudara ini, saudara kita yang di China ini. Nah terus dia bilang, jadi tuh ceritanya gini. Nah ternyata waktu diceritain sama Mami Lis itu Bapak Ibu Saudara, ceritanya itu benar-benar cerita yang mengharukan ya. Jadi Mami Lis itu cerita dari awal kenapa kok sampai Mami Lis itu mau datang ke China, sampai mereka mau benar-benar ibaratnya keluar uang, keluar tenaga untuk bertemu lagi. Itu dikarenakan dari mama itu dulu sudah pernah berusaha mencari saudara kita yang di China ini gitu. Nah sudah sempat hilang, udah sempat kirim duit kita. Jadi Mami Lis itu udah sangat Mami Lis dan juga emak ya, itu tuh udah sangat gimana ya, kok adik kita nggak ketemu yang di China, kok bisa sampai hilang ya. Nah sampai perjuangan mereka yang sebegitu panjang itu mereka lakukan untuk mencari saudara kita yang di China. Nah mereka tuh hendak menceritakan cerita ini gitu ke saudara kita. Nah saya mendengar cerita itu tuh saya tambah, aduh Tuhan ini gimana aku mau ceritain ini semua. Karena Mami Lis bilang pokoknya Mami nanti ngomong apa, misal satu kalimat kamu translate. Satu kalimat nanti kamu translate. Nah itu sama aja semua persiapan saya yang dari rumah tuh sia-sia. Karena saya nggak tahu nanti Mami Lis bakal ngomong apa. Aku ngerti gak ya kosakatanya? Gak mungkin kalau tiba-tiba, bentar Mi, saya pause dulu, saya tak Google Translate dulu, kan gak mungkin. Nah sampai akhirnya saya udah langsung, waduh Tuhan ini kayaknya nggak bisa. Saya udah langsung bingung, nah saya itu langsung telepon teman saya yang biasa translate khotbah, biasa translate kayak ibadah gitu ya. Jadi kalau misal ada doa atau nubuatan saya mikir ya udahlah nanti hubungin dia aja lah. Aku hubungin dia, namanya Cik Tika ya, dia di Jogja. Aku langsung telepon, Cik sorry banget Cik aku ngerepotin, jadi tuh ceritanya gini. Jadi saya tuh udah sampai
punya backup plan sendiri Bapak Ibu. Padahal ini tuh belum terjadi tapi saya udah takut, saya udah pakai backup plan, saya telepon teman saya, pokoknya standby ya Ci. Ini pokoknya Cici tak telepon, nanti dengerin aja, nanti Cici ngomong aku ngomong apa nanti tak translate. Jadi kayak gitu Bapak Ibu Saudara, karena saking saya takutnya. Karena bukan karena apa, saya tuh takut kalau Mami Lis cerita tentang bagaimana perjuangannya emak dan juga Mami Lis mencari saudara kita di Cina itu salah translate, itu nanti nggak apa ya, jadi nggak dapat momennya. Karena menurut saya itu perjuangan yang luar biasa dan saya nggak mau sampai salah translate. Ibaratnya tuh begitu, saya nggak mau sampai mereka nggak mudeng yang saya omongin. Nah sampai akhirnya saya ceritain dulu ke teman saya itu, dia bilang, oh iya nggak apa-apa, tapi bentar ya, ini aku tuh lagi jaga toko soalnya, jadi aku nggak bisa make sure bisa langsung jawab loh, nanti kalau ada customer ya kamu tak tinggal, dia bilang kayak gitu. Waduh, saya mikir, waduh piye iki, nanti nek misalnya ternyata lagi ngomong, bentar Gap ada customer masa ya tak suruh pause dulu Mami Lis kan ya, mungkin wah saya udah bener-bener kacau balau, udah saya bingung waktu itu, saya udah pokoknya ya udahlah. Yang penting saya udah menghubungi teman saya, dah sampai di tempatnya nih Bapak Ibu. Kok Tuhan tuh ya luar biasa ya. Tiba-tiba nih teman saya nih bilang, Gap sorry aku gak bisa bantu karena aku harus ada customer. Jadi saya udah gak ada backup plan lagi nih Bapak Ibu. Udah tinggal saya, jadi kayak ya sudah Tuhan terjadilah apa yang harus terjadi itu. Saya udah benar-benar lost. Nah sampai akhirnya waktu mami saya udah mulai kumpul semua, terus Mami Lis mencoba cerita, saya tuh translate biasa Bapak Ibu, pakai bahasa yang sesederhana mungkin, yang bahkan mungkin apa ya, kalau orang Mandarin beneran dengerin mungkin kayak ini apaan sih nada kok salah-salah, atau apaan sih ini harusnya artinya enggak ini, tapi harusnya ini segala macam, tapi puji Tuhan saya tuh bisa translate dengan bahasa yang daily, bahasa yang sehari-hari. Dan waktu itu semua terjadi, saya sampaikan dan kok ternyata sampai saya sendiri nangis waktu itu, terus saudara saya juga nangis mendengarkan, terus juga Tuhan secara luar biasa juga bekerja waktu itu di tengah-tengah perbincangan keluarga. Jadi waktu itu tuh kami di apartemennya oma kami yang di sana, jadi ada oma, ada anaknya dan juga ada suaminya, semua kumpul di situ. Ternyata mereka terharu dengan cerita kami, dengan bagaimana kami ini benar-benar mengasihi mereka, bagaimana kami ini benar-benar datang itu bukan karena kami datang untuk formalitas, tapi kami datang itu benar-benar merindukan adanya pemulihan, rekonsiliasi. Dan waktu saya selesai itu semua, saya langsung cerita ke suami saya, itu rasanya lebih dari dikasih duit berapapun lah rasanya, itu tuh bener-bener leganya, duh Tuhan terima kasih engkau ajaib. Dan itu kayak saya, karena selama ini saya tuh merasa saya gak mampu, saya gak bisa. Saya tuh sebenarnya bisa gak sih gitu, saya gak pernah berada di medan perang yang sesungguhnya. Jadi saya merasa saya gak mampu, tapi ya itu Bapak Ibu, jadi saya sendiri menyaksikan Tuhan itu bekerja, bukan kita bisa, tapi kita itu mau atau enggak. Dan Tuhan itu selalu pakai apa yang kita punya untuk bisa jadi saksinya Tuhan. Mungkin itu kesaksian dari saya, kurang lebihnya Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, saya saksi nyata. Jadi ketika hari itu, memang waktu detik-detik mau translate itu dia sangat pressure, dia takut banget, dia wah sudah kelihatan. Mukanya sudah pressure, diajak ngomong udah nggak bisa. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan izinkan semua. Seperti Musa, Tuhan mungkin perkeras hati Firaun. Rasanya tambah mustahil, tapi akhirnya ketika ditranslate cerita itu, cerita bagaimana sedemikian rupa mencari. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, bahkan kami, keluarga, kami bisa bilang bahwa kalian tadi dengar, saudara-saudara yang di China, kalian tadi mendengar bagaimana cerita kami dari Indonesia sedemikian rupa mengasihi kalian sehingga kami gunakan segala cara supaya kami bisa akhirnya datang ke sini.
Dan hari itu kami bersaksi bahwa kalian tahu enggak, ada Tuhan Yesus. Dia mengasihimu lebih dari kasih manusia, lebih dari kasih yang ada di bumi. Dia sudah terlebih lama mengasihi kalian dan mencari sedemikian rupa. Dan hari itu kami ajak mereka berdoa dengan singkat, dengan bahasa yang sederhana. Tapi sejak hari itu, setiap hari Papa masih kirim renungan dan mereka selalu merespon. Yang tadinya mereka merasa bahwa gak maulah. Tapi setelah mereka mendengarkan sebuah kesaksian dan setelah mereka melihat nyata Tuhan bekerja, tidak ada cara apapun yang bisa menutup kasih Tuhan. Amin. Amin. Boleh kita tutup dengan satu lagu. Kita nyanyikan lagu yang tadi. Tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bicara kepada kami Tuhan, karena kami harus meresponi apapun yang Tuhan rindukan. Dan beri kami Tuhan kemampuan untuk melakukan tepat seperti yang Engkau mau. Curahkan roh hikmat dan wahyu dari surga, pengertian yang ilahi atas kami, bahasa yang sederhana, supaya setiap kami yang mendengar mudah menangkap dan anugerah Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Biar shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami di tempat ini, juga yang streaming dimanapun mereka berada. Yang percaya katakan amin. Saudara, apa yang disaksikan Vincent dan Gaby itu sebelum saya mendengar bahwa kita akan ke pulau-pulau, ke daerah-daerah miskin, dan juga ke bangsa-bangsa. Dan waktu berjalan, saya menemukan puzzle, ya, yang saling menyambung sehingga makin jelas. Dan karena pertama kali saya mendengar tentang sangkakala ke-7 dari Ibu Nani, saya perlu menyampaikan cukup lengkap di tempat ini karena puzzle tadi. Ya. Kita bersyukur sudah kita punya banyak teman, ada banyak link, dan semua itu saling membuat kita
makin ngerti mengapa kita, ya Tuhan berfirman kepada Ibu Nani harus ke desa-desa, ke daerah-daerah miskin di Indonesia dan juga ke bangsa-bangsa. Itu kalau saudara dan saya tidak menangkap dengan tepat, ya, sayang. Karena ini adalah sesuatu yang yang sangat penting, saudara. Ya, kalau tema yang saya berikan hari ini adalah sangkakala ke-7. Nah, aneh, setelah saya dengar, saya cuma berdoa, Tuhan, saya menangkap sesuatu, saudara. Ada impresi yang saya langsung dapatkan waktu Ibu Nani menyampaikan. Saya cuma berdoa, saya nangkap sesuatu, tapi saya berdoa, Tuhan, buat saya makin jelas mengapa kita harus segera harus ke pulau-pulau, bahkan jelas dikatakan ke daerah-daerah miskin. Ini nggak mudah, saudara. Kedua, setelah itu baru juga ke bangsa-bangsa. Saudara, ajaib dengan saya punya banyak teman, grup-grup hamba-hamba Tuhan, tahu-tahu ada informasi yang mengejutkan saya. Jadi tanggal 4 November, ada seorang hamba Tuhan bule, saudara, dari Australia, mendapat firman tentang sangkakala ke-7. Intinya bahwa Tuhan itu akan datang yang kedua kali. Itu sebabnya harus ada sesuatu yang bergerak dari timur ke barat. Saya tangkap sesuatu. Ada hamba Tuhan dari Indonesia, dia buat acara di timur dari Pulau Jawa, menyampaikan hal yang sama. Kalau dulu Injil itu dari barat ke timur, sekarang ini mulai waktunya kedatangan Tuhan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Saya kaget, saudara. Kenapa Ibu Nani tidak lengkap, saudara? Karena beliau kurang tertarik kepada akhir zaman. Sehingga orang lain melengkapi dan membuat saya nangkep, oh, saya mengerti apa yang Tuhan kehendaki, mengapa kita harus ke pulau-pulau, ke daerah miskin, dan ke bangsa-bangsa. Oke, next slide. Nah, ini yang disampaikan, yang Tuhan dapat melalui Ibu Nani dan hamba Tuhan dari Australia. Saudara, saya mikir, kenapa dari Australia? Ini 2 kali loh. Sekian tahun yang lalu, pada waktu pandemi, hamba Tuhan dari Australia ini dapat duluan malah. Ini mirip. Itu tanggal 4 November, Bu Nani kalau nggak salah 7 November. Jadi beda cuman 3-4 hari. Itu juga sama. Dulu hamba Tuhan ini dapat bahwa aku akan memberikan kepadamu senjata di tangan kiri, Mazmur 91 dan Yesaya 60 di tangan kanan. Tidak lama kemudian saya dengar Ibu Nani di Temanggung, dia nyampaikan itu. Saya kaget, saudara. Nah, ini sama. Hamba Tuhan yang sama, ya. Saya masih bilang, Tuhan, kenapa dari Australia? Karena paling timur dari barat itu Indonesia dan sebagian Australia. Maka dari itu Indonesia dan Australia yang mendapat firman. Kalau orang tanya, kenapa tidak orang hamba Tuhan dari Eropa? Karena yang dapat tugas itu yang dari timur paling nomor 1. Ya, nanti saya akan jelaskan. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ke-7, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah. Nah, kita mau tanya, keputusan rahasia Allah itu apa yang genap? Seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Saudara, nabi-nabi Tuhan di zaman dulu paling hebat
terutama Yesaya, itu menubuatkan bahwa akan kedatangan Yesus bukan cuma sekali tapi 2 kali. Sangat detail, sudah. Paling lengkap itu kitab Yesaya. Nah, sekarang apa yang genap? Next. Ini yang genap, saudara. Yaitu Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah mana? Timur. Melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Waktu saya dapat ayat ini saya langsung ngerti. Mengapa hamba Tuhannya dari Indonesia, 2 dari Indonesia, 1 dari Australia. Ya, karena kalau Bapak Ibu lihat di gambar ya, dari paling timur ini Golden Gate, paling timur itu cuma 2 negara, Indonesia dan sedikit Australia. Dan maka dari itu hamba Tuhan yang dari timur yang dapat, oh saya nangkep. Nah, saudara, Alkitab berkata, memancar dari sebelah timur. Ada sesuatu yang harus dimulai dari timur. Ada sesuatu yang harus diresponi pertama yang dari timur. Yaitu Indonesia dan sebagian Australia. Kenapa? Karena ini genap. Selama ini belum pernah genap, saudara. Kita semua tahu bahwa kedatangan Tuhan seperti kilat memancar. Tapi kapan? Ini sudah genap. Caranya bagaimana? Saya akan jelaskan. Next. Nah, saudara, kitab yang sama ya, Yesaya ini nabi besar, saudara. Yang saya bilang tadi menubuatkan tentang Tuhan Yesus, kedatangan pertama kali, kedatangan kedua kali, tentang gereja Tuhan, tentang dunia pada umumnya. Nah, Yesaya 24 ini menubuatkan mengerikan, saudara. Alkitab berkata sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi, akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Ayat 2, maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Jadi, kalau pendeta hamba Tuhan aman, tidak, saudara. Tuhan yang bilang, seperti nasib laki-laki, ini secara umum maksudnya ya, demikian nasib tuannya. Jadi, orang kaya, orang miskin sama. Hamba perempuan, nasib nyonyanya, seperti nasib pembeli, demikian juga penjual. Seperti peminjam, demikianlah yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Jadi semua kena, saudara. Tuhan menubuatkan bahwa dunia akan mengalami kehancuran. Nah, kalau gereja, orang Kristen diam, tidak ada sesuatu yang meresponi dari timur, ini betul-betul akan terjadi. Next. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, akan dijara sehabis-habisnya, sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Bumi berkabung dan layu, ya, dunia merana dan layu, langit dan bumi merana bersama, nah perhatiin saudara, penyebabnya ya. Bumi cemar karena apa Bapak Ibu? Penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Tuhan sudah mengatur begitu rupa, saudara. Tapi bumi, penduduknya merusak. Saudara tahu ada sebuah negara yang tidak jauh di Indonesia. Sampai laki dengan laki boleh menikah. Perempuan dengan perempuan. Di negara itu disebutkan bahwa gender manusia itu begitu banyak, saudara. Padahal Tuhan cuma menciptakan pria dan wanita. Ini saya cuma mau salah satu loh, saudara. Banyak sekali. Jadi keadaan dunia sekarang ini nggak lebih baik dari Sodom dan Gomora. Kalau gereja semua memikirkan, gereja, persekutuan, pokoknya mikirin
dirinya lah. Gimana persekutuan berjalan, gimana gereja tiap minggu. Cuman itu, ini akan hancur. Ada sesuatu yang dilontarkan Tuhan dan dimulai dari timur. Next. Kitab yang sama, pasal yang sama, tapi ayat 14. Ini beda. Dengan suara nyaring mereka bersorak-sorai demi kemegahan Tuhan. Nah, mereka memekik dari sebelah barat. Sebab itu permuliakanlah Tuhan di negeri-negeri timur. Nama Tuhan Allah Israel di negara pesisir laut. Dari ujung bumi kami dengar nyanyian pujian hormat bagi Allah, bagi yang maha adil. Saudara, saya nggak mengerti bahasa Ibrani, apalagi Ibrani kuno. Ya, lihat bisa saudara. Tapi saya tanya kepada teman yang betul-betul ahli. Saya terkejut saudara. Selalu Tuhan itu, cinta Tuhan itu lebih hebat dari dosa manusia. Yang percaya katakan. Dulu Sodom Gomora muncul Abraham. Melobi hati Tuhan, kalau boleh jangan dihancurin, kalau boleh jangan dimusnahkan. Gak ada 10 saudara. Dan sekarang ini saya kaget saudara. Memekik di sini, menurut teman saya yang ahli bahasa, ahli sejarah, itu adalah jeritan bangsa Israel jasmani. Jeritan batin, menjerit kapan yang di timur ini bergerak. Kapan yang di timur ini seperti Abraham. Kapan yang di sebelah timur ini bergerak. Kapan yang sebelah timur itu mulai berjalan sampai ke barat. Kapan gereja persekutuan tidak memikirkan dirinya. Kapan gereja dan persekutuan yayasan mulai berjalan, bergerak sampai ke barat. Ini enggak mudah, saudara. Setiap gereja, setiap persekutuan punya program masing-masing. Dan kalau kita tidak meresponi, dunia akan dihancurkan. Nah, saya kaget, saudara. Kemarin teman kami ini, ya, pada waktu di Silo di Israel, melihat ada 5 lembu merah. Dari 5 cuman 1 yang betul-betul diterima oleh imam besar di Ortodoks Yerusalem. Betul-betul merah, tidak ada warna lain. Bapak Ibu bayangin ya, sejak tahun 70 waktu Bait Allah dihancurin. Israel dengan segala teknologinya. Bagaimana membuat perkawinan antara sapi lembu dengan yang lain supaya bisa muncul merah. 1950 lebih tidak pernah muncul lembu warna merah full. Baru sekarang ada. Dari 5 cuman 1 ini saudara. Dan Alkitab ngomong loh, Bait Allah ketiga itu bisa didirikan. Harus ada korban yaitu lembu merah. Ulangan 19 salah satunya. Harus yang dipersembahkan lembu merah. Dan sekarang lembu merah sudah ada. Teman saya itu bukan profetik saudara. Dia bisa merasakan ada langkah kaki yang lain di tanah Israel. Sebab kalau Bait Allah ketiga muncul, itu antikris yang duduk di situ. Maka dari itu saudara, siapa yang mau bergerak dulu? Membiarkan antikris bergerak, membiarkan bumi hancur, atau ada sesuatu yang dari timur mulai melakukan bagiannya. Gak semua orang mau saudara. Nah ini saya kayak gini, ini bukan sekedar khotbah saudara mesti dengan pengertian. Ya, maka sekarang ini banyak orang kayak saya lihat ini, saya ditunjukin, saya juga terima klipnya, videonya saya masukin di
di tempat kami saudara, ya ada singa, ada Raja Wali. Saya ketemunya ajaib, singa tuh yang itunya apa? Hitam saudara, karena ada banyak pertarungan singa dengan macan. Singa-singa yang menang melawan macan itu yang suraunya tuh hitam. Saya kaget saudara. Saya dapat, wah klipnya saya masukin di depan gereja. Ya ada klip tiap hari muncul. Nah saudara, juga ini saya munculkan juga Raja Wali dan mahkota. Nah ini inti saudara dari sangkakala ketujuh adalah ini. Supaya dunia tidak hancur, supaya gereja mengingatkan, dari timur mulai mengingatkan banyak kelompok yang lain, terus bergerak. Makanya saya bersyukur kalau kami ditugaskan Tuhan dari dulu untuk Bali, NTB, NTT, kami langsung siapkan sudah. Untuk paling enggak NTB dan NTT. Terus negara-negaranya, karena saya belajar, katakan harus, ini mereka teriak, minta supaya yang sebelah timur ini bergerak, ya saya bergerak dulu dari Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Kami coba 4 negara dulu supaya belajar bergerak seperti yang Tuhan kehendaki, melontarkan dari timur ke barat. Ya, setiap orang punya rema berbeda-beda, tapi intinya tuh ini saudara. Jadi Tuhan itu, saya kaget, ini ayat yang sama loh, ayat 1 tadi dengan dunia hancur, tapi ternyata di tengah-tengah ada sebuah pengharapan yang harus ditangkap oleh anak-anak Tuhan, yaitu ada orang yang memekik, yang dari batinnya berteriak, ayo kapan? Ini dari sebelah barat, sebelah timur itu bergerak. Berdoa syafaat, memintakan ampun, doa defensif, doa ofensif, memberitahu banyak gereja-gereja Tuhan supaya mulai bergerak dari timur ke barat. Ini enggak mudah, saudara. Next. Ini tadi ya, saya tunjukin kalau bayangin tahun 70 pada waktu Bait Allah dihancurin, baru sekarang muncul lembu merah. Tahun lalu saya sudah tunjukin tapi ada sedikit putih. Tahun lalu tunjukin ada sedikit hitam. Ini betul-betul merah. Dari 5 ekor cuma 1 yang diterima oleh imam besar di Yerusalem. Tentaranya akan muncul, mereka menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, menegakkan kekejian yang membinasakan. Ini saudara, kalau kita diam, ini akan muncul duluan. Kalau gereja, persekutuan diam, ini akan muncul duluan. Padahal Tuhan tidak pingin, saudara. Tuhan pingin sebelum ini muncul, umatnya diangkat di awan-awan. Yang percaya katakan, ya karena tidak ada yang sanggup, saudara. Ini mengerikan sekali. Ya, tadi katakan dunia akan dihancurkan sedemikian rupa. Next. Ya, firman sudah ngomong, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dulu murtad. Haruslah dinyatakan dulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang menikahkan diri di segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini antikris. Jadi Bapak Ibu jangan bilang antikris tidak pernah ada. Ada. Semua ada waktunya. Kegenapan itu terjadi. Sangkakala ditiup di timur, di Indonesia, di Australia. Karena ini. Next. Nah, ini saudara, wahyu tentang sangkakala ke-7. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya
supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya, perhatiin ya. Ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa apa Bapak Ibu? Tetapi dalam mulutmu akan terasa. Nah, ternyata tugas kita tuh begitu. Semua bilang, wah yuk kita mau ke pulau-pulau, mau ke bangsa-bangsa. Di mulut manis. Di mulut seperti madu. Oke, amin, semangat. Jalaninya enggak sulit, enggak mudah sudah. Di perut mules bahasa saya. Kenapa? Karena Tuhan suruhnya bukan ke tempat yang enak. Firman-Nya ke daerah-daerah miskin. Pulau-pulau ke daerah miskin. Itu enggak enak di perut, saudara. Orang kalau enggak biasa ke daerah-daerah miskin. Buang air segala macam. Aduh, gak mudah, saudara. Makanya ini saya bilang ini firman mudah diucapkan. Di mulut manis, di perut mules. Ke bangsa-bangsa juga sama. Ayo ke bangsa-bangsa, amin, amin, amin. Apalagi ke daerah yang enak, wah semua semangat. Perut mules. Kenapa? Biaya. Sudah saya tahu ternyata waktu saya ke China. Tuhan mulai beri pengertian, kenapa aku bawa ke China? Itu contoh. Mules saya saudara. Biayanya gede. Itu saudara mami saya itu di Shenyang. Di ujung utara dari Cina. Waktu diberitahu, makanya saya kan pertama, ya udahlah pakai penerjemah berapa jam 2 juta. Jadi setengah hari kira-kira 4 juta rupiah. Nah itu 1 hari. 2 hari 8 juta. Kok eman-eman banget saya. Mules di perut saudara. Makanya kalau saudara tidak nangkep betul-betul pasal-pasal Tuhan. Saudara cuman tidak melakukan seperti yang Tuhan mau. Saudara cuma pergi, tapi tidak mengerjakan yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah mengingatkan ke banyak anak-anak Tuhan, supaya mereka berdoa untuk kotanya, untuk bangsanya. Karena mau dihancurin. Karena dosanya udah begitu banyak. Sampaikan mesti bangkit hidupnya. Hidup jangan bermain-main dengan dosa. Menyampaikan bahwa Tuhan akan datang yang 2 kali. Dan Tuhan sudah bilang loh. Kalau Tuhan datang kedua kali, roh, jiwa, tubuh tidak boleh bercacat. Ini gak mudah saudara. Mengingatkan. Dan ada satu lagi nanti saya jelasin. Next. Nah ini saudara. Ini pesannya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa-bangsa dan kaum, desa-desa, bahasa, suku bangsa, raja, orang yang kunci penting. Ini nanti ajaib saudara, kita akan ketemu dengan orang-orang yang Tuhan kehendaki. Ya. Tapi ternyata saya baru nangkap saudara. Saya mau ceritakan melengkapi kesaksian Vincent dan Gaby tadi. Sebetulnya 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu saudara. Saya sudah pernah ke Shenyang. Tapi jujur. Tidak khusus ke tempat saudara mama saya. Dan mami saya cerita sama saya cuma sedikit. Saya kaget mami saya cerita sama adik saya. Sebegitu lengkapnya. Rupanya perempuan dengan perempuan muda saudara ya. Sama saya cuma sedikit. Jadi 5 tahun yang lalu saya pas pelayanan ke Tiongkok, pas doper di daerah melewati apa punya dari utara ke dari selatan ke utara, pokoknya ngikutin aja. Itu enggak seperti kemarin. Ya. Kenapa? Next.
untuk mengerjakan bangsa-bangsa atau pulau-pulau. Ini hatinya Daud nih luar biasa saudara. Ya. Aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung, aku menyiksa diriku dengan berpuasa. Dan doaku kembali timbul dalam dadaku. Seolah-olah temanku atau saudaraku lah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Saudara, hati Daud itu kayak gini. Ke pulau-pulau gampang. Ke bangsa-bangsa kalau sudah duitnya banyak, mudah. Tapi pergi dengan hati, itu tidak mudah. Pergi dengan cinta ilahi, pergi dengan kasih agape, enggak mudah saudara. Saya ngomong sama semua yang akan pergi. Pada waktu pertama Ibu Nani cerita, saya tuh doa. Berapa tahun yang lalu kita pernah ke pulau-pulau ke bangsa-bangsa. Ini seperti bukan remedi saudara, tapi pernah kan saudara sekolah nilainya kurang bagus, 6 atau 5,5. Dikasih kesempatan supaya nilainya tinggi. Saya nggak ngomong remedi, nggak enak. Karena zaman itu saudara, ayo ke bangsa-bangsa, ayo. Ke pulau-pulau, ayo. Tanpa pengertian. Tanpa hati seperti itu. Daud melayani orang lain saudara, ini kuncinya ya. Ada seorang hamba Tuhan, saya ngobrol, saya dijelasin bagus sekali. Mengapa pemusik harus punya hati seperti Daud? Karena Daud saudara tahu bayangin ya. Dia mau dibunuh sama Saul. Dan setiap Saul kesurupan, Daud itu kudu main gitar seite bahasa sekarang. Itu harus nyembah Tuhan. Gak dikatakan loh 5 menit setannya pergi, tidak. Dan itu berkali-kali orang yang siap membunuh dia. Dia harus mencintai, menyembah Tuhan sambil mencintai supaya orang itu sembuh. Kenapa Tuhan suka sama Daud? Karena seperti itu. Saudara yang duitnya banyak pergi ke bangsa-bangsa, gak ada masalah. Tapi apakah Tuhan menilai engkau pergi dengan pengertian atau cuman sekedar dolan? Tur atau betul-betul seperti Daud? Demikianlah aku berlaku. Nah, saudara 5 tahun yang lalu saya ke China. Saya ketemu saudara dari mama saya sama Victor, kita doa untuk percaya Yesus ya. Saya ada waktu itu ada teman yang bantu terjemahin. Mau terima Yesus. Wah, senang banget saya saudara. Sama kita dulu gitu, pasang benang segala macam. Wah, senang orang mau. Belum tentu saudara. Taunya apa? Saya pulang ke Indonesia, saya cari teman-teman. Siapa yang punya renungan firman bahasa Mandarin. Yang ono coroko, doto, sawolo dulu. Ketemu saudara. Tiap hari saya kirim firman. Tiap hari. Karena dia sudah percaya Tuhan. Tapi saya bingung. Sekali loh saudara. 5 tahun loh. Tidak pernah berkata, terima kasih Koko. Kan saya sering ngobrol pakai bahasa Google saudara. Lucu-lucu kadang-kadang. Artinya dia bingung, ngomongnya piye toh. Aku pakai Google Translate, dia salah nangkep. Dia ngomong saya salah nangkep. Terus pokoknya lucu lah saudara. Kayak gado-gado ampera gitu lah kira-kira. Ya, ini saya ngomong gini supaya saudara tahu besok masih ngajak makan saya. Tadi sudah. Jadi tidak pernah sekalipun berkata, terima kasih Koko. Atau misalnya, oh ini apa sih? Tanya tuh gak pernah. Satu kali saya dapat mimpi. Tuhan berkata, seperti Elia pergi ke janda Sarfat. Aduh, saya tahu. Mereka akan memberi engkau makan. Pergi jauh hanya untuk janda Sarfat. Seperti saya remedi 5 tahun yang lalu. Saya pergi tidak dengan cinta. Saya tidak pergi dengan beban. Ya, next.
Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat kenangan. Tapi ayat selanjutnya kita nggak mau. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Saudara, kita kuknya sudah diberikan ke Tuhan. Tuhan sudah berikan pertolongan kepada kita. Yang percaya katakan. Tapi pada waktu Tuhan kasih kuk, kita nggak mau. Terima tapi nggak dipasang. Itu saya ke Cina tanpa kuk. Sebetulnya kenapa kuk yang kupasang enak? Karena Tuhan kok yang kerja bukan kita. Kemarin setelah saya jalani, oh iya ya ternyata Tuhan ajaib. Melalui anak saya, Papa mau ke China, Papa bisa pakai Katai, aku kerja di Katai, Papa bisa dapat biaya murah. Pulang balik 1,2. Temenane Fik, iyo. 1,2 itu PP saudara. Kita naik pesawat dari Semarang ke Jakarta aja sekarang nggak boleh 300.000. Ya coba Jakarta, Surabaya, Semarang, ke Surabaya berapa pesawat. Ini pulang pergi 1,2. Oh ya Fik, saya bilang, oh Tuhan. Saya melihat sudah Tuhan mulai kerja. Tapi nggak enak juga. Tapi ya Pak, nanti kalau Papa sudah antri, tahu-tahu pesawatnya penuh, ya Papa pergi balik ke hotel. Hah, kok lucu nemen bilang gitu. Ujungnya orang enak nih. Makanya saudara, ini semua tuh, mempersiapkan hati itu nggak mudah. Nah terus Fik, ya nanti Papa, next flight Papa tunggu lagi. Nah terus, ya kalau penuh ya Papa pulang lagi. Lah, guyonan, ini gak enak saya bilang gitu. Saudara saya lagi mandi, Tuhan berkata, itu baik buat kamu. Persis waktu saya di Australia, waktu teman saya, Jimmy Budiarto ngajak saya DSA, ya saya gak mau. Lagi saya mandi sore, suara yang sama. Itu baik buat kamu. Waduh saya nangkep. Oke Fik, jalan. Anak saya sudah takut, Papa harus doa lu ya, minta jaminan Tuhan. Nah sudah dia anak saya Victor dari Hong Kong mau ketemu ke Jepang saja. Pak saya 1 orang, gak jadi pergi kenapa penuh? Lah kita 4 orang, saya, istri saya, Vincent, sama Grace. Gaby harus bayar penuh, yang 4 bayarnya murah. Nah ini murah sih tuh mangkat priben. Saudara bisa bayangin ya. Saudara ini benar-benar sebuah pengalaman yang ajaib buat saya. Victor bilang, Pak aku gak bisa pergi, nyusul besok. Kenapa Vic? Penuh. Lah kita yang 1 orang aja penuh. Tapi ajaib saudara, kita penuh berangkat. Duduknya ajaib. Gak boleh depan paling buri dewek. Karena apa? Tiket murah saudara. Duduknya paling belakang, wis paling pojok dewek lah saudara. Tahu ya ini bahasa Ibrani ya. Paling belakang. Menarik juga, tahu-tahu anak Grace bilang, Papa nanti makan gak boleh pilih loh. Oh, aturan lagi. Piye Grace? Ya nanti dapat sisanya. Hah? Dapat sisa gimana? Saya bilang gitu. Ya Papa kan bisa milih, misalnya ayam sama apa, Papa nggak boleh milih, nanti sisanya apa itu kita. Oh ya wis lah, yang penting mangan, saya bilang gitu. Sudah saudara, sudah orang lewat, orang datang ke saya. Pak mau makan apa? Aku nggak berani jawab, lawang diomongi yuk. Sisa, menang wae sudah pura-pura merem. Ayo dibangunin, mau minum, mau makan apa? Loh, serius ini saudara, suruh milih sapi atau ayam. Saya bilang ayam. Minumnya apa? Air putih. Sudah saudara, saya kan doa toh. Mau makan kan doa di situ. Ya toh. Lagi doa, terima kasih Tuhan aku pas lapar. Melek. Diambil saudara. Guyonan iki. Aduh. Saya bilang sama Linda, saya bilang ini PHP. Pengharapan palsu saudara. Jadi kita ketawa saya. Makanya saudara mau rendah hati apa tidak. Itu tergantung dari kita. Ya saudara bisa bayangin nanti ke desa-desa. Saudara yang gak biasa
ke toilet gini nggak gampang, betul. Ya, ngomong di mulut kau, yuk kita ke desa-desa, amin. Coba pergi sungguhan. Ya, nanti kan pasti sungguhan. Gak mudah. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Akhirnya setelah semuanya sudah kebagian, laparku sudah mulai hilang, saudara. Baru orangnya datang kasih. Saya buka, apa? Ayam atau sapi? Siapa sapi? Siapa ayam? Siapa kambing? Saudara, luar biasa, saya buka ayam. Tetap jatah, hanya beda waktu. Percayalah, pertolongan Tuhan pasti ajaib. Ya, demikian juga waktu saya berangkat, saudara, saya bilang, Tuhan, aku tahu nih, Engkau suruh aku ke Janda Sarfat. Itu mama saya punya adik laki paling kecil, ini istrinya orang China asli. Aku tahu ini Janda Sarfat yang kau maksud. Aku datang untuk mereka. Saya pikir dulu kan sudah lakukan, sudah saya nggak banyak pikir, pergi aja sudah. Tapi kali ini saya pergi dengan kok. Saya doa, saya bilang kepada keluarga, kita sembahyang sama-sama. Saya bilang, Lis, kamu mau nggak ikut? Ya, aku lagi doa. Dia dapat berkat Tuhan yang besar. Ya udah, kita pergi sama-sama. Dua keluarga, nggak komplit, saudara. Tapi perjalanan kami sungguh luar biasa. Ya, saya akan ceritakan next. Ini saudara, saya sama adik saya tinggal dua, yang adik laki perempuan. Ini saudara sepupu saya. Ini istri dari adik mami saya. Ini anaknya satu cacat. Ini anak yang kedua. Dulu tinggal di Beijing, ini suaminya. Tapi karena lihat omanya ini sudah tua, sudah 80, tapi jantungnya lemah, mereka berdua pindah ke Shenyang. Ya. Nah, ini kami dijemput di Hong Kong sama Victor. Ini luar biasa. Ada gambar lain? Ya, ini mereka sampai nganter kami, saudara. Saya mau ceritain. Nah, ini yang menarik, saudara. Ini yang menarik pada waktu kami di apartemen mereka. Jadi Gaby menerjemahkan apa yang adik saya cerita. Saudara, saya baru tahu kalau mami saya itu dulu sudah merindukan banget mencari adiknya. Dan mami saya sudah kirim uang berkali-kali. Karena mereka tuh minta tolong, aku gak punya duit, aku gak punya duit. Itu mami saya ngumpulin duit, minta ke kokonya, cicinya kumpulin duit, kirim uang. Uangnya sampai di Hong Kong. Di Hong Kong ditilep orang. Jadi mereka gak pernah terima, saudara. Mereka ini gak pernah terima. Jadi mereka pikir, apalagi terus suaminya meninggal, wah kita tuh bohong. Makanya 5 tahun yang lalu kedatangan kami, itu gak menyentuh mereka. Ngerti, saudara? Karena buat mereka bohong. Kamu pendeta, kamu Kristen. 5 tahun yang lalu kamu datang, ya kita ikutinlah doa. Tapi aku gak merasakan. Kamu gak cerita. Mereka cuma menganggap bahwa kita cuma ngomong tapi gak pernah nolong. Ngerti, saudara ya? Begitu si Gaby terjemahin adik saya ngomong, mami saya sudah mencari. Mami saya sudah kumpulin uang. Berkali-kali pengen nolong. Nangis mereka, sudah. Ini yang saya harapkan. Untuk kita ke pulau-pulau. Ke bangsa-bangsa. Itu dengan hati, sudah. Membuat orang yang datang bukan cuma, ayo kita kalungin, kita. Enggak. Betul-betul menyentuh mereka. Oh, kita harus berdoa buat kota. Oh, kita harus berdoa buat bangsa. Oh, kita harus bangkit seperti saya 60. Itu enggak mudah. Kalau saudara enggak punya cinta, enggak mungkin kita jauh-jauh seperti ini, saudara. Dan yang ajaib ya, ini anaknya Abigail. Diajarin, saudara, karena Gaby mempersiapkan manggilnya apa. Ya, angel, saudara, orang bahasa Cina itu mumet aku. Nek ngomong dengerin kok woman.
kok perempuan-perempuan terus yang diomong gitu ya. Ya ini ini saudara biasanya digendong orang, ketemu orang baru dia gak mau. Tapi karena Tuhan yang kerja. Jadi mau menjelaskan, ini wakil dari mami saya. Mami saya punya anak, Liz, sifatnya gak persis kayak mami saya. Liz punya anak, Abigail, tidak persis kayak mami saya. Anehnya di cucu mirip banget saudara. Sampai makan pun sama. Ini kecil-kecil saudara. Dikasih daging sapi dilepeh. Dikasih babi dilek. Sapi pendek doyan ada karuan saudara. Itu mami saya. Liz gak suka, Abigail gak suka, ini bisa suka. Warna paling suka purple sama kayak mami saya. Hobinya belanja halan-halan persis semua. Kalau jalan, mami saya gitu. Jadi bisa plek saudara. Jadi dijelasin ini loh, ini lambang dari, kan mami saya pengen ketemu. Tapi dia sudah meninggal, dia gak bisa. Dia bilang sama Liz, kamu wakilnya saya. Dan anak ini ikut saudara, waktu dia peluk, dia seperti peluk mami saya. Tuhan menyembuhkan dengan ajaib. Saudara tahu saya pulang, sejak saya pulang saya kirim pakai bahasa Mandarin terjemah renungan. Selalu dia berkata, terima kasih Koko untuk firman Tuhan. Terima kasih Koko, kami sekeluarga sudah diselamatkan. Beri kemuliaan buat Tuhan. 5 tahun yang lalu tidak saudara. Makanya pada waktu Bunda cerita, oh ini kayak remedi buat Bahtera. Karena jujur dulu kita pulau-pulau, wah bangsa Bahtera, wah tur. Bukan dengan cinta. Tidak dengan beban. Saya beda saudara. Perjalanan sangat melelahkan. Tapi karena pergi dengan cinta, hasilnya luar biasa. Ya, jadi semua mujizat terjadi, lawatan Tuhan terjadi. Ini biasanya nggak mau digendong, nggak mau saudara. Apalagi orang lain baru ketemu, lihat mukanya beda ya, matanya gede kayak gini, nggak gampang saudara. Ya, tapi luar biasa punya hari itu. Nah, ini perjalanan yang luar biasa. Kita di pesawat juga dari Hong Kong ke Shenyang. Itu pramugarinya saudara. Lihat istri saya Bu Linda, tahu Linda kan? Orang Cirebon, Raine Rai Cina saudara. Tapi orang yang bisa ngomong Cino saudara. Kita ketemu Vincent, pramugari ngajak ngomong bahasa Mandarin meneng kabeh. Ngajak ngomong Gebi pakai bahasa Inggris, pikirnya oke wong Arab iki. Parwan Turki. Diajak ngomong pakai bahasa Inggris, jawabnya Mandarin. Jadi pramugarinya bingung. Iki aneh, yang muka Cina, orang bisa ngomong Cina, yang muka Arab bisa ngomong Cina. Terus pokoknya dunia itu ajaib saudara. Amin. Ya perjalanan yang penuh ajaib. Ada gambar lagi nggak? Nah ini saudara bisa lihat klipnya. Tolong ada suara. Jangan lost kontak. Welcome to yeah. My family, big family. 这那边无所都不。我是阳嘞，我是语言听不懂。 Nggak ada yang ngerti bahasanya gitu. Sekarang kadang jadi sana. Saudara bisa nangkep apa yang saya sampaikan? Yang menangkap katakan
pergi dengan cinta itu gak mudah, saudara. Saya bilang, saya doa, tiap hari doa, Tuhan munculkan itu. Supaya perjalanan yang sangat jauh, biaya yang sangat besar, itu tidak menghantui. Saya bilang, saya gak mau pergi cuma dolan. Dan mereka tahu, saudara, kita gak kemana-mana, hanya pengen ketemu mereka. Dan mereka bilang, ini luar biasa. Saudara saya ngerti, kira-kira seperti itulah yang Tuhan mau. Pada waktu kita ke pulau-pulau nanti, ke daerah-daerah miskin, mungkin gak enak, baunya dan lain sebagainya. Waktu kita ke bangsa-bangsa, gak mudah kalau gak punya cinta. Yuk kita berdoa. Pemusik, tolong nyanyikan lagu tadi, refnya saja, lagu yang Vincent minta. Kita bangkit berdiri, saudara. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Katakan, tak terbatas kasih-Mu. Tuhan, kasih-Mu yang ajaib. Tak Engkau menyuruh kami ke pulau-pulau, ke daerah-daerah miskin. Engkau suruh kami ke bangsa-bangsa. Tuhan, kami tidak mau. Kami sekedar pergi. Kami sekedar berjalan. Ini adalah perjalanan-Mu. Biar kilat kasih Tuhan, kilat sinar kemuliaannya dilontarkan dari timur ke barat. yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu. Biar kasih-Mu mengalir malam ini, Tuhan. Biar kasih-Mu menjamah setiap kami. Biar terjadi lawatan yang ajaib. Baik kita ke daerah-daerah miskin, juga ke bangsa-bangsa. Kami tidak mau, Tuhan, salah yang kedua kali. Kami mau, kami mau. Cara-Mu mengangkatku, Tuhan, Kau angkat kami yang dari timur bergerak. cara-Mu mengubah Engkau rubah hidup kami, rubah hati kami. cara-Mu menuntun Ya Tuhan, tuntun kami, paksakan rencana-Mu. di dalam hidupku. Angkat hatimu, Bapak Ibu, katakan. Cara-Mu mengangkatku, Biar kata kasih. cara-Mu mengubah hatiku. Benar Tuhan. Cara-Mu menuntunku, Tak terbatas. Katakan. tak terbatas di dalam Angkat tanganmu, katakan. Katakan. tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas. Terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Katakan. Terduga jalan
Shikaralabash. Mari saudara sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Shikarabashe. Daralabashi di manambo. Iyaralabashandabashe. Ierebashe kiralabo. Daralabashadi lavo. Daralamashyande. Ierebase. Girada pasori la vese, oh yeremana, darala bo, dinamase kerebarala. Tuhan bergerak, Tuhan bergerak, oh dengan keretanya, kereta berapi, oh sekadira base, pasukannya sangat banyak, melaksana firman-Nya kuat, akan datang hari itu. Seherelaba shekirebo daraba deralaba shandare sidirabo ireba shanda baradilaba sande oh yeah sidiravo sande kushikara vose daravashe. Ya Tuhan, ya Tuhan. Oh, sebuah pintu gerbang Tuhan sedang buka. Pintu gerbang lawatan. Tuhan berkata saudara, lawatan pasti terjadi. Dan lawatan harus terjadi atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa. Karena Tuhan berkata itu adalah grand design Tuhan. Agenda besar Tuhan. Lawatan harus terjadi bagi umat manusia. Tapi sekali lagi Tuhan berkata, saya mendengar sejak duduk di bawah, panggilan Tuhan yang kuat sekali. Panggilan Tuhan, panggilan yang kudus. Kepada setiap kita. Kita adalah generasi yang dicintai Tuhan. Kita hidup di generasi yang ajaib. Menurut saya ini zaman-zaman yang luar biasa. Zaman supranatural. Zaman yang sangat bergairah sekali sebenarnya. Walaupun akan ada banyak goncangan Tuhan berkata. Tapi kau akan melihat dan Tuhan membuktikan kemuliaannya. Dan Tuhan berkata, terang itu harus terlihat di tengah kegelapan. Tidak mungkin saudara terang itu gak akan kelihatan kalau di tempat yang terang. Terang akan kelihatan di tempat yang gelap. Tuhan berkata kegelapan akan datang. Tapi terang Tuhan kemuliaannya akan bersinar dengan kuat. Dan Tuhan akan membuktikan dirinya bahwa dia adalah Tuhan dan sungguh nyata. Saudara, Tuhan berkata kita ada di generasi yang tidak boleh diam. Kita tidak bisa diam. Saya mendengar gelisah hatinya dan Tuhan menangis dan Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang akan pergi? Kita generasi yang tidak bisa diam, merasakan gelisah hati Tuhan untuk jiwa-jiwa yang begitu banyak yang belum diselamatkan. Dan saya melihat pintu gerbang bangsa-bangsa terbuka. Pergi, Tuhan katakan. Pergi, beritakan Injil. Beritakan Injil, saksikan. Dan Tuhan katakan, Tuhan sudah mempersiapkan setiap kita dengan kuasa dan kasih-Nya. Dengan karunia-karunia. Kita sudah dipersiapkan lengkap. Ketika kami pergi ke Senyang saudara, ke tempat saudara dari mama mertua saya, adik mertua saya. Tiba-tiba waktu kita nyembah saudara, saya merasakan sekali Tuhan kuat hadir dan menjamah mereka semua. Dan ada sesuatu yang mengalir, sesuatu yang mengalir kuat sekali. Kasih Yesus itu mengalir seperti air sungai yang tidak terbendung.
mengalir di hati mereka. Saya bisa rasakan itu. Dan mereka menangis dan mereka dijamah Tuhan. Dan saya berkata saudara, ada begitu banyak orang yang ingin mengalami kasih dan cinta Tuhan yang hebat. Saudara dan saya punya itu saudara. Ada kasih Yesus di dalam diri kita yang harus kita alirkan untuk bangsa-bangsa, untuk desa-desa, untuk pulau-pulau. Mari saudara, bangkit dan menjadi kuat. Engkau generasi yang dipilih Tuhan, generasi yang tidak terhentikan oleh apapun. Biar pandemi, biar resesi, biar goncangan apapun. Kita generasi yang tidak bisa diam. Kita generasi yang tidak terhentikan. Mari bergerak, mari bergerak. Saya merasakan roh Tuhan sudah siap. Rohnya yang kuat, rohnya yang besar. Sudah siap dikatakan. Shikaralabasyane. Tuhan berikan kami hati yang penuh gelora Tuhan, penuh cinta-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang penuh belas kasihan Tuhan. Berikan kami hati yang bersemangat dan punya passion lagi Tuhan untuk jiwa-jiwa. Oh yeah, ya rabasi delamo, daralamo yeremose. Fokus hidupmu, Tuhan berkata ubah hatimu, fokus hidupmu untuk Tuhan. Ayo Tuhan berkata, terobosan akan terjadi ketika engkau bergerak. Engkau sendiri akan dilawat Tuhan, hidupmu sendiri akan dipulihkan Tuhan. Ketika engkau mau ambil bagian ini, Tuhan berkata, Tuhan yang akan ngurusi hidupmu, Tuhan yang akan bekerja dalam hidupmu. Shirere dirabasan dari labu. Oh yarabasari labase. Yaraba dirabasande. Mari saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh kasihnya hebat atas kita. Oh kuasanya akan dinyatakan. Mujizat karunia, kekuatan ilahi. Oh curahkan Tuhan. Kami terima. Diperlengkapi, dikuduskan, dikuatkan, diteguhkan. Oh yeah. Di depannya api menyala. Oh di belakangnya api berkobar. Oh sekerelaba syararaba sanda. Yeraba yarala serere. Yaralaba sande. Yaralaba syade. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, teguhkan. Kami akan bernubuat lagi. Kami akan membangun, memotivasi setiap desa-desa, setiap kota-kota, pulau-pulau, bangsa-bangsa. Bernubuat dan menyatakan kekuatan, kebesaran Tuhan dan kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Dalam nama Yesus. Silakan duduk saudara, saya mau nambah sedikit. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau saya betul-betul pakai penerjemah. Karena memang penerjemah dia ahli dan sudah profesional. Tapi belum tentu saya bisa melihat seperti itu. Bisa ngerti Bapak Ibu? Karena penterjemah itu menyampaikan tidak dengan cinta. Tidak dengan hati. Dia mungkin bisa menyampaikan tepat, persis kata-katanya. Tapi feel-nya gak dapat. Sudah tahu ya kalau pemusik itu feel-nya dapat. Gaby, Tuhan sudah tetapkan jadi menantu kami. Dan saya bersyukur dia selalu tidak merasa hebat. Selalu tidak merasa bisa. Dan mengandalkan Tuhan. Sehingga dia menyampaikan dengan feel, dia menyampaikan dengan hati, sementara ngomong mereka dijamah Tuhan. Dan mereka baru tahu bahwa kita Kristen, tapi kita datang dengan cinta. Dan itu membuat mereka membuka hati. Saya pernah sekali sudah minggu, itu teman saya ngasih bahasa Mandarin, lupa gak kasih. Jadi saya gak kirim. Dia tanya, kok gak kirim renungan? Mengejutkan saya. Jadi kasih itu betul-betul luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu,
Saya tugas ini, semua orang yang mau ke pulau-pulau, ke bangsa-bangsa, saya bilang, doa. Sampai kapan? Sampai desa itu, sampai bangsa itu betul-betul lahir di hati kita. Dan kalau itu sudah lahir, kita akan pergi dengan cinta. Dan kita akan lihat berbeda dengan bangsa-bangsa sekian tahun yang lalu. Berbeda dengan sekian tahun yang lalu kita ke pulau-pulau. Saya percaya lawatan terbesar terjadi. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.